A. Kajian teori literasi membaca. Definisi literasi membaca menurut Clay dalam Taylor dan McNay 2008 halaman 230 adalah kegiatan mendapatkan pesan dan secara fleksibel yang digunakan untuk memecahkan masalah. B. Kategori literasi membaca. Menurut OCD 2009 halaman 25 sampai 26 menyebutkan literasi membaca dalam kategori situasi berdasarkan Common European Framework of Reference 2006 halaman 14 sampai 15 adalah membaca yang digunakan untuk keperluan pribadi. Aplikasi teks. Yang pertama sedang cetak. Intinya, teks cetak ini memiliki eksistensi tetap atau statis, seperti lembaran tunggal, brosur, majalah, dan buku. 2. Lingkungan. Ditulis dan berbasis pesan teks elektronik berbentuk web. Ketiga, format teks, kontinu dan tidak kontinu, campuran dan banyak. D. Keterlibatan membaca. Membaca bagi peserta didik merupakan hal yang utama dalam kegiatan belajarnya. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam keterlibatan membacanya. Dalam self-determinant teori, perilaku dimotivasi dari dalam diri adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan atas kemauan sendiri. Ryan dan Desi 2017 halaman 3. B. Kerangka pikir. Kemampuan literasi membaca merupakan landasan bagi penguasaan semua ilmu pengetahuan. Dengan literasi membaca, maka dapat memahami secara analitis, kritis, dan reflektif pada teks bacaan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 2012 halaman. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian tentang literasi membaca peserta didik di SD dilaksanakan di SD Negeri Kiru-Kiru. Objek penelitian. Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Sugiono 2007 halaman 215. Pengumpulan data. Yang pertama, metode wawancara. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pertama, mengenalkan diri, yang kedua, menjelaskan maksud kedatangan, ketiga, menjelaskan materi wawancara, dan yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yunus 2010 halaman 358. Dokumentasi menurut Sugiono 2015 halaman 329 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dan dokumen. F. Instrumen penelitian. Moleong 2011 halaman 168 menjelaskan manusia sebagai instrumen penelitian karena sebagai perencana, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. B. Keabsahan data. Melalui keabsahan data, kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Moleong 2007 halaman 330. A. Teknis analisis data. Menurut Moleong 2011 halaman 248, analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.